Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, iman, Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir ke dalam majelis taklim Raudhatul Azhar dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita sama-sama ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita nanti-nanti, ajarannya kita ikuti di dunia ini. Semoga dengan harapan kita ditulis sebagai umatnya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama lanjutkan pembacaan hadis kemarin. Kemarin menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ulama mengatakan untuk hadis kemarin itu hadis tersebut bisa masuk ke dalam 70 bab dalam fikih. Maka niat masuk dalam bab sholat, dalam bab wudu, dalam bab puasa, haji, dan seterusnya dan seterusnya. Imam Suyuti dalam Ashbah wan Nadhair menjelaskan secara rinci tentang perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu masuk ke dalam 70 bab di dalam pembahasan fikih. Sekarang hadis kedua yang akan kita baca adalah hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sama seperti hadis kemarin juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Laqab dari Sayyidina Umar atau kunyahnya adalah Abu Hafsin. Hafsin itu bisa diartikan juga singa, bapaknya singa. Selain itu, Sayyidina Umar juga punya putri namanya Hafsah. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Makanya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu menjadi mertuanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar putrinya yaitu Sayyidah Aisyah dinikah oleh Rasulullah, sedangkan Sayyidina Umar putrinya yaitu Hafsah dinikah oleh Rasulullah. Karena istri-istri Rasulullah itu kurang lebih seluruhnya ada 11. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. An Umar radhiyallahu an bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kita sama-sama sedang duduk bersama Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ittala'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini memiliki sifat-sifat tertentu yang disebutkan di dalam hadis. Ittala'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba datang muncul seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab. Bajunya putih sekali. Madinah itu kan diapit oleh 2 gunung. Maka kalau dia orang Madinah pasti kenal. Tetapi di sini kalau dia dari luar Madinah pasti bajunya kotor karena kena debu, perjalanan jauh dan lain-lain. Tapi laki-laki ini tidak dikenali oleh Sayyidina Umar, tapi pakaian yang dipakai itu syadidu bayadith thiyab. Pakaiannya sangat bersih, putih. Syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya sangat hitam. Berarti sebelum datang itu siap-siap, mandi, sisiran dan lain-lain. La yura alaihi atharus safar.
nggak kelihatan ada bekas-bekas perjalanan. Artinya kelihatannya orang deket, tapi nggak ada yang kenal. Dikira orang jauh, tapi nggak ada tanda-tanda dari perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kita nggak ada yang kenal. Sahabat yang lagi duduk-duduk bersama Rasulullah itu nggak ada yang kenal dengan orang ini. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai laki-laki tersebut duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, terus menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah, duduk berhadap-hadapan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian menaruh kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Di atas di sebagian ulama memaknanya di atas pahanya Rasulullah, tetapi ulama lain di atas pahanya sendiri. Kemudian bertanya, faqala wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Nanyanya juga dengan ucapan ya Muhammad. Bukan sedangkan sahabat yang lain ketika memanggil Rasulullah adalah dengan julukan ya Rasulullah, ya Nabi Allah misalnya. Wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah. Akhbirni 'anil Islam, tapi yang ditanyakan adalah tolong kasih tahu saya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Syahadat adalah bahwasanya engkau bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Kemudian menegakkan sholat dan membayar zakat, menunaikan atau puasa Ramadan, dan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, kalau memang kamu mampu secara harta, secara fisik dan lain-lain. Qala shadaqta. Laki-laki ini kemudian jawab, oh iya benar. Makanya sahabat heran. Ini dia nanya, tapi kok kayak dia yang ngasih tahu. Ketika dijawab sama Nabi, qala shadaqta. Iya, jawabannya benar. Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Makanya kita heran. Orang dia yang nanya, tetapi kok malah dia yang ngomong jawabannya benar. Wa qala, kemudian pertanyaan kedua, fa akhbirni 'anil iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kepada utusan-utusan Allah, dan wal yaumil akhir, kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada qada dan qadar, baik itu yang khair yang dalam bentuk kebaikan, atau qada dan qadar yang dalam bentuk keburukan. Qala shadaqta. Sama, pertanyaan kedua pun dijawab dengan jawaban kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Yang ketiga yang ditanyakan oleh laki-laki tersebut adalah apa makna dari ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Akhirnya oleh Nabi dijawab, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu. Ihsan adalah makom di mana ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, sehingga ibadahnya maksimal, sehingga ibadahnya benar-benar lillahi ta'ala dilakukan secara maksimal, karena merasa bahwasanya ketika dia beribadah, dia melihat beribadah kepada zat yang menciptakannya, yang memberinya rezeki, dan seterusnya dan seterusnya. Fa illam takun tarahu, kata Nabi, kalau memang engkau tidak bisa sampai makom tersebut, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya
ketika kita beribadah Allah melihat kita, karena Allah adalah zat yang maha melihat, sehingga dalam melaksanakan ibadah pun pasti maksimal. Kemudian pertanyaan terakhir dari laki-laki tersebut kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah. Coba kasih tahu saya tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Kata orang tersebut. Akhirnya Nabi jawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya juga sama-sama nggak tahu, kata Nabi. Kamu nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang saya ketahui sama dengan yang kamu ketahui. Dalam hal ini yaitu sama-sama nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Oh, kalau gitu, kata laki-laki tersebut, kasih tahu saya tentang ciri-cirinya. Ciri-ciri kapan kiamat itu akan terjadi. Akhirnya Nabi menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ibu melahirkan majikannya, ketika seorang al-amah atau budak perempuan itu melahirkan majikannya. Dan ini sudah terjadi di masa lampau ketika raja-raja itu menikah dengan budak. Budak-budak dijadikan selir oleh para raja, sehingga ketika punya anak, maka anaknya itu menjadi majikan dari ibunya sendiri. Karena anaknya adalah anak raja, ibunya itu adalah budak dari raja. Sehingga anaknya itu pangeran, ibunya ya budak, meskipun nantinya dimerdekakan atau tidak tergantung dari si raja. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ketika banyak raja-raja mengambil selir atau mengambil budak-budak sehingga melahirkan anak yang jadi dari budak. Wa antarul hufatal urata al-alata. Dan ketika kamu melihat siapa al-hufah, orang yang tadinya nggak punya sendal, nyeker, al-urata yang nggak punya baju, nggak punya orang biasa telanjang atau tidak berbusana, al-alata yang miskin, ri'a asyai yang tadinya itu pekerjaannya mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Tetapi ketika mereka tiba-tiba menjadi orang kaya, maka yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam tinggi-tinggian bangunan, tinggi-tinggian rumah. Dan ini terjadi di Timur Tengah, negara-negara Kuwait, negara-negara Emirat yang tadinya banyak dari mereka adalah pengembala kambing, miskin, tidak punya kekayaan. Ternyata di bawah tanah mereka terdapat minyak atau dinamakan dengan az-zahabul aswad atau emas yang berwarna hitam, yaitu emas karena berharga, berwarna hitam karena minyak berwarna hitam. Akhirnya mereka kaya sampai sekarang. Bangunan paling tinggi ya Burjul Khalifah di Emirat sana, bangunan dengan sekian ratus tingkat. Yatatawaluna fil bunyan tsumman talaq. Kemudian laki-laki ini setelah bertanya pergi begitu saja. Selesai bertanya dan dijawab oleh Rasulullah, laki-laki tersebut pergi. Falabithu maliyan, kata Sayyidina Umar, kemudian saya diam. Di riwayat lain diam di sini setelah 3 hari. Atau kalau di riwayat hadis ini labithu maliyan berarti tunggu sebentar, misalnya 1 jam, setengah jam. Tsumma qala, kemudian Nabi nanya sama Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak tadi laki-laki yang datang itu siapa? Kok tiba-tiba dia nanya ke saya, ngomong sodakta dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak itu siapa? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Sayyidina Umar, saya nggak tahu. Tapi jawaban sahabat ketika tidak tahu mengatakannya Allahu wa rasuluhu a'lam,
Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu daripada saya nggak tahu jawabannya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, qala fa innahu Jibril, yang tadi itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, yang tadi itu Jibril tetapi merubah sosoknya menjadi sosok manusia, yang mana datang sengaja nanya ke saya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, supaya 3 hal ini diketahui oleh para sahabat. Yu'allimukum dinakum, dia datang sengaja bertanya 3 hal untuk supaya mengajarkan kepada kalian tentang agama. Maka agama itu nantinya terdiri dari 3 komponen besar ini, yaitu terdiri dari komponen al-iman, kemudian al-islam, kemudian al-ihsan. Meski misalnya Habib Ali al-Masyhur mengatakan dalam hadis ini komponen keempat sebenarnya disebutkan, yaitu apa? Tentang kejadian fitnah-fitnah yang terjadi mendekati akhir zaman, yaitu tentang fitnah-fitnah yang terjadi ketika mendekati hari kiamat. Nah, malaikat Jibril, malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya, bisa juga merubah bentuk, tetapi biasanya ketika berubah dengan bentuk-bentuk yang baik, dengan bentuk-bentuk yang indah. Makanya misalnya malaikat Jibril beberapa kali bertanya kepada Nabi, merubah sosoknya seperti salah satu sahabat, mukanya mirip dengan salah satu sahabat namanya Dihyah al-Kalbi. Kalau datang dalam sosok manusia, maka miripnya dengan Dihyah al-Kalbi, karena Dihyah al-Kalbi secara fisik itu sempurna, orangnya ganteng, tinggi, dan seterusnya. Begitu juga misalnya jin juga itu makhluk yang bisa merubah bentuk, tapi biasanya kalau jin merubah bentuknya ke bentuk-bentuk yang buruk, jadi tikus, jadi ular, jadi dan seterusnya. Pokoknya dalam bentuk bisa merubah bentuk, tetapi dalam bentuk-bentuk yang kurang baik. Nah, dalam hadis ini dijelaskan misalnya faidah yang bisa hadis ini. Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat besar. Hadza haditsun azim, ini adalah hadis yang sangat agung karena mengandung ala jami'i wadhaifil a'mal adh-dhahirati wal batinah, karena di dalam hadis ini mengandung unsur-unsur ibadah-ibadah secara zahir atau secara batin. Apa yang bisa diambil, manfaat yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama, misalnya apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril, yaitu ketika datang ke Rasulullah, pertama menggunakan pakaian yang syadidu bayadith thiyab, yaitu dengan pakaian yang bagus, menunjukkan kalau kita ingin berangkat ke majelis taklim, ke pengajian dan seterusnya, maka dia menggunakan pakaian-pakaian yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika akan ngaji bersama Rasulullah, yaitu dengan syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadis syar, rapi, bersih dan seterusnya. Sampai yang kemudian hatta jalasa ilan nabi. Kemudian yang kedua adalah adab seseorang ketika akan hadir di majelis ilmu, yaitu dalam hal ini malaikat Jibril mencontohkan dengan apa? Dengan menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah, dengan maksud bahwasanya malaikat Jibril itu ingin fokus mengaji dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ingin fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu juga kemudian
di sini menjelaskan tentang Islam atau kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, tapi mengucapkan syahadat ini menjadi syarat masuk Islam bagi orang non-muslim. Adapun orang-orang yang memang sudah dilahirkan dari keturunan yang muslim, maka ngikut bapak dan ibunya. Meski disunahkan ketika baligh itu mengucapkan syahadat, disunahkan, tetapi secara umum kalau memang dilahirkan dari bapak muslim, dari ibu muslim, ketika lahir maka secara otomatis anaknya ikut agama bapak dan ibunya. Antasyhada alla ilaha illallah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Dan ini dinamakan sebagai rukun Islam. Rukun itu apa? Tiang. Maka kalau Islam diibaratkan rumah, 5 ibadah ini adalah tiangnya. Kalau tidak ada, maka rubuh rumahnya. Rumahnya rubuh. Tetapi bukan berarti Islam itu hanya terdiri dari 5 ibadah ini, enggak. Karena di dalam hadis lain misalnya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 79 atau 70 sekian cabang. Paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu menjadi kunci seseorang masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi kunci seseorang masuk surga. Maka kunci surga itu yaitu. Makanya kita sering dengarkan apa? La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Dan disempurnakan dengan Muhammadur Rasulullah. Maka bahkan Nabi Adam dulu ketika nikah dengan Siti Hawa itu maharnya dengan membaca sholawat atau membaca syahadat, karena melihat di atas arsy itu tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Nah, dari kelima rukun Islam ini semuanya hal-hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Dari mulai syahadat hanya 1 kali seumur hidup, kemudian sholat hanya 5 waktu yang menjadi kewajiban. Adapun selainnya itu dalam bentuk sunnah. Kemudian puasa Ramadan hanya 30 hari atau 29 hari, 1 bulan saja dari 12 bulan. Zakat itu paling besar 10%, zakat penghasilan bumi kalau pengairannya menggunakan tada hujan. Selain itu rata-rata 2,5% bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Begitu juga dengan haji, hanya diwajibkan bagi yang mampu, itu pun 1 kali seumur hidup. Maka adapun yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu kalau diibaratkan rumah, maka tiangnya adalah kelima rukun Islam. Adapun ibadah-ibadah lain diibaratkan dengan jendelanya, pintunya, sedekah, silaturahim, berbuat baik, senyum kepada sesama, dan seterusnya. Itu semua bagaikan tambahan-tambahan yang kita berikan di rumah. Semakin kita banyak melakukan ibadah, maka rumah yang kita miliki semakin indah. Maka perumpamaan Islam itu sebagai rumah semakin kokoh pondasinya, semakin sholat sunnahnya diperbanyak, sholat puasa sunnahnya juga bisa diperbanyak. Misalnya ketika zakat belum wajib maka sedekahnya diperbanyak. Ketika haji belum mampu, yang mampu maka umroh. Kalau nggak mampu juga ya sudah ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua dengan iman.
Nah, pembahasan tentang rukun iman, orang Islam itu selesai dengan 3 pertanyaan besar. Oleh orang-orang filosof itu memiliki 3 pertanyaan besar yang sulit mereka temukan jawabannya. Yang pertama adalah siapa kita? Dari mana kita datang? Apa tujuan kita di bumi? Dan atau dari mana kita ada? Apa tujuan kita? Dan yang ketiga adalah kalau setelah kehidupan kita akan kemana? Nah, orang-orang Barat itu bingung menghadapi 3 permasalahan ini. Tetapi dalam Islam, dalam arkanul iman itu jawabannya sudah jelas, yaitu kita iman dengan Allah, maka menunjukkan bahwasanya adanya yang menciptakan. Sehingga wujudnya kita itu dari awal mulanya diciptakannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, kemudian memiliki keturunan dan seterusnya. Maka hakikatnya kita semua ini adalah keturunannya Nabi, tapi nabinya Nabi Adam. Nabinya adalah Nabi Adam. Karena ada konflik tentang Bahlawi, apakah keturunannya Nabi Muhammad atau bukan. Yang jelas semuanya adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, pertanyaan pertama, kita datang dari mana? Kalau di dalam Islam sudah dijelaskan dalam arkanul iman, yaitu antu'mina billahi, yaitu kita berkeyakinan yang kuat bahwasanya yang menciptakan segalanya adalah Allah. Wa malaikatihi, kemudian Allah menciptakan malaikat itu untuk menunjukkan bahwasanya segala sesuatu ada prosesnya. Dan makhluk yang paling banyak di alam semesta ini adalah malaikat. Karena di dalam hadis dijelaskan langit dengan keluasannya itu setiap 3 jengkal itu tidak ada tempat kosong. Semuanya diisi oleh malaikat. Tugasnya masing-masing. Ada yang membaca tasbih, ada yang sujud, ada yang ruku', ada yang menjaga manusia dari bahaya, ada yang mengatur hujan, mengatur angin dan seterusnya. Wa kutubihi, dan kita beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Ada yang Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun secara berangsur-angsur, dari mulai Rasulullah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, kemudian turun begitu juga ketika Rasulullah di Madinah selama 10 tahun. Maka kemudian terkumpulkan dalam 30 juz 114 surat atau 6.666 ayat. Maka di akhirat derajat seseorang itu tergantung dari ayat yang dia baca. Karena nanti di akhirat disebutkan iqra warqa fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha fid dunya. Bacalah Quran, kemudian naiklah derajatnya. Nanti derajat kita itu di akhir atau di di akhir ayat yang kita baca, atau di akhir huruf yang kita baca ketika kita di semasa di dunia. Dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan banyak, bukan hanya Quran. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Meskipun sudah diselewengkan, maka yang wajib kita percayai adalah bahwasanya Allah pernah menurunkan kepada para nabi-nabi itu kitab-kitab suci, bukan hanya Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa dan seterusnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada Rasulnya. Nabi-nabi yang Allah utus itu sebagian ulama mengatakan jumlahnya itu ada 124.000 jumlah para nabi. Ada yang punya pengikut, ada yang tidak, karena nabi tidak harus menyampaikan, tidak harus berdakwah.
Dari nabi tersebut 313 adalah rasul. 313 adalah rasul yang berkewajiban untuk berdakwah. Nah, dari 313 yang wajib kita ketahui hanya 25. Dan itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang kita harus mengetahui secara rinci nama-namanya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang ada 25 rasul. Wal yaumil akhir. Nah ini wal yaumil akhir ini jawaban dari kita akan kemana pada akhirnya. Yaitu tadi kita diciptakan, tugas kita di dunia ini adalah menjalankan syariat Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, Allah dan Rasulnya larang, dan pada akhirnya tujuan akhirnya adalah wal yaumil akhir. Semuanya itu ada akhirnya, dunia ini ada akhirnya. Nanti setelah itu baru yang ada adalah surga atau neraka. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada dan qadar, baik yang dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk keburukan. Yang kita lihat sebagai manusia itu adalah keburukan mungkin, tetapi ternyatanya mungkin saja Allah menyimpan hikmah di dalamnya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin engkau membenci sesuatu yang sedang kita hadapi. Wa huwa khairul lakum. Hakikatnya itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang ihsan, dan diakhiri dengan dengan ciri-ciri hari kiamat atau kapan hari kiamat itu akan terjadi. Maka kalau ada ustadz atau ada orang yang mengatakan kiamat terjadi tahun sekian, jelas salahnya. Karena dalam hadis ini pun ketika Nabi ditanya matas sa'ah, jawabannya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya sama kamu sama-sama nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Meskipun kalau harinya Nabi jelaskan dalam hadis, hari kiamat itu terjadi hari Jumat, dan hari kiamat itu hanya terjadi bagi orang-orang kafir saja. Maka selagi di bumi ini masih ada orang muslim, itu tidak mungkin terjadi hari kiamat. Karena di akhir sebelum terjadinya hari kiamat, datang angin pagi hari yang akan mencabut semua nyawa orang yang di dalam hatinya ada sebiji kuku iman. Semuanya orang mukmin akan diangkat sebelum hari kiamat itu terjadi. Maka kengerian hari kiamat itu hanya akan terjadi bagi orang-orang kafir saja. Sehingga nanti Ka'bah dihancurkan, mushaf tulisan Qur'annya hilang, dan seterusnya. Dan orang-orang kafirlah yang akan mengalami kengerian dahsyatnya hari kiamat. Silakan dibuka tanya jawab. Islam itu banyak bentuknya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada DI. Itu gimana? Islam itu ada macam banyak bentuknya. Sebenarnya kalau NU, Muhammadiyah, LDII dan seterusnya itu ada perbedaan yang memang perbedaan hanya organisasinya. Ada kalanya perbedaannya memang perbedaan ideologi atau perbedaan cara mereka memahami isi Al-Quran dan hadis misalnya. Kalau NU lebih memilih apa yang digariskan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama apa? Perbedaannya salah satunya itu lebarannya beda. Dan itu ya terjadi di Indonesia. Yang unik
Jadi lebarannya bisa 2 hari, bisa 3 hari. Itu jarang terjadi di negara-negara Arab karena semuanya satu komando. Ya, perbedaan itu sebenarnya apa? Selagi masih sholat, selagi masih puasa, zakat, haji, itu perbedaan-perbedaan, apalagi antara NU dan Muhammadiyah, perbedaan-perbedaan peran dalam masyarakat.